orang tua semua, untuk yang baru menonton channel saya, perkenalkan saya Meike Teja Saputra, seorang psikolog. Di sini saya akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH atau yang biasa dikenal juga dengan ADHD. GPPH atau ADHD ini merupakan salah satu diagnosa khusus gangguan perkembangan. Untuk itu, diagnosa tersebut hanya dapat ditegakkan oleh dokter, psikiater, ataupun psikolog. Seperti sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, individu dengan GPPH secara umum ditandai dengan adanya kesulitan memusatkan perhatian atau inatentif, impulsif, atau gerakan aktivitas yang tiba-tiba dan terkadang disertai dengan hiperaktivitas atau aktif berlebih. Individu dengan GPPH dapat berkembang optimal dan berprestasi bila ditemukanali serta mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini. Untuk itu, deteksi dini dan tindakan rujukan menjadi penting. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH yang dapat kita amati untuk melakukan deteksi dini, yaitu anak seringkali gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai oleh karena rentang perhatian yang pendek. Di usia-usia prasekolah, anak memang masih wajar bila mudah teralih dan tidak secara langsung menyelesaikan kegiatannya. Akan tetapi, pada umumnya mereka masih dapat diarahkan oleh orang dewasa hingga akhirnya kegiatan yang sedang dilakukannya selesai. Berbeda dengan anak-anak yang memiliki indikasi GPPH, di mana mereka cenderung tidak dapat menyelesaikan apa yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi karena anak dengan GPPH memiliki rentang perhatian yang pendek yang membuatnya kesulitan mempertahankan fokus pada hal yang sedang ia kerjakan. Rentang perhatiannya yang sangat singkat membuat anak mudah teralih dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Misal, ketika sedang mengerjakan sesuatu, ia akan berpikir atau melihat hal lain. Dan ketika ia sudah tertarik dengan hal lain, maka akan muncul dorongan sangat kuat dan sulit ditahan hingga anak segera melakukan kegiatan selanjutnya tanpa ingat menyelesaikan kegiatan sebelumnya. Saat masih usia prasekolah, hal ini biasanya terlihat ketika anak dihadapkan dengan beberapa permainan. Ia tidak bertahan lama di satu mainan dan langsung mencari mainan yang lainnya seakan cepat bosan. Seperti dapat kita lihat contohnya dalam video berikut. Dapat kita lihat dalam video tadi, rentang perhatian anak sangat singkat, sehingga ia sangat cepat beralih dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya tanpa menyelesaikan kegiatan sebelumnya. Lalu, saat di usia di mana anak sudah bisa membereskan mainannya sendiri, anak dengan indikasi GPPH kemungkinan akan kesulitan membereskan mainannya hingga benar-benar beres. Karena ketika sedang membereskan, ia pasti akan teralihkan dengan mainan lain yang menarik dan akan jadi memainkannya, lalu melihat mainan yang lain lagi, akan berpindah begitu terus hingga jadinya mainan tidak akan benar-benar beres
Bahkan hingga ia lupa bahwa kegiatan awal yang membuatnya berada di ruangan itu adalah untuk membereskan mainannya. Contoh lainnya adalah ketika anak sudah masuk usia sekolah, tentunya anak akan diberikan soal-soal untuk dikerjakan. Nah, anak dengan GPPH akan memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibanding anak lainnya untuk menyelesaikan soal-soal atau tugas yang diberikan hingga selesai tanpa adanya bimbingan penuh. Gagalnya anak dengan GPPH menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai ini berkaitan dengan adanya masalah dalam sistem kerja otaknya, terutama dalam hal working memory yang berfungsi untuk memusatkan perhatian, memproses informasi yang didapat dari sistem sensori, memaknai apa yang sedang dialami, dan mengorganisir informasi. Jadi, bukan karena anak tersebut malas atau kurang pandai, mama papa semua, tapi memang sistem kerja otak anak dengan GPPH yang berbeda yang membuat mereka memiliki kesulitan lebih besar dibandingkan anak pada umumnya untuk mempertahankan perhatiannya. Selain itu, video-video tadi hanya sebagai contoh-contoh. Namun, sesungguhnya perilaku yang ditampilkan anak dengan indikasi GPPH bisa bermacam-macam bentuknya. Namun, intinya ia akan kesulitan menyelesaikan kegiatan yang sedang dilakukannya karena rentang perhatiannya yang pendek. Oh ya, seringkali hal ini tidak berlaku saat anak sedang bergawai, baik itu bermain game maupun menonton. Jadi, anak dengan indikasi GPPH pun dapat diam dan tampak fokus pada saat sedang bergawai. Untuk melihat indikasinya, mama papa perlu melihat saat anak sedang tidak bergawai, terlebih saat dia sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Di sisi lain, jika anak memunculkan perilaku seperti yang ditunjukkan dalam video tadi, ini bukan berarti anak pasti memiliki GPPH, karena tetap harus diperhatikan adanya simptom-simptom lainnya. Jika orang tua atau orang dewasa terdekat dengan anak merasa anaknya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai serta rentang perhatiannya pendek, maka orang tua dapat mulai menilai perilaku tersebut berdasarkan tabel berikut ini. Apakah perilaku ini munculnya hanya kadang-kadang, sering, atau selalu muncul? Nilainya nanti orang tua dapat akumulasikan dengan nilai dari indikator-indikasi GPPH lainnya. Apabila nilai total seluruh indikator mencapai 13 atau lebih, saya menyarankan orang tua untuk segera mengonsultasikannya dengan ahli seperti dokter, psikiater, ataupun psikolog. Akan tetapi, jika nilai total di bawah 13, namun orang tua ragu atau merasa perilaku sulit mempertahankan perhatian dan menyelesaikan kegiatan yang dimulai ini sudah mulai mengganggu aspek lain kehidupan anak seperti aspek akademis, orang tua juga sebaiknya mengonsultasikannya agar dokter atau psikolog dapat membantu anak mengatasi masalahnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.